Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan bab pertama materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, teman-teman semua, betapa penting sekali kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad SAW dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya, terkait dengan ayat itu, Al-Imam Ibnu Katsir kemudian menafsirkan ayat itu lebih kurang. Beliau mengatakan, dan kami turunkan kepadamu wahai Rasul. Maksudnya adalah lebih kurang tafsirnya adalah sebagai berikut. Dan kami turunkan kepadamu wahai Rasul kitab suci Al-Quran dengan kebenaran yang tidak ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun bahwa kitab suci ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci ini membenarkan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya dan menjadi tolak ukur bahwa bila isinya sesuai dengan Al-Quran adalah benar dan yang bertentangan dengannya adalah salah. Maka berikanlah keputusan hukum kepada manusia berdasarkan kitab suci yang Allah turunkan kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang diturunkan kepadamu dan tidak mengandung keraguan pun. Ya, bahwa kemudian Al-Quran itu tidak mengandung keraguan pun. Ya, kami telah memberikan syariat berupa ketentuan hukum amaliyah dan jalan yang terang bahwa tiap-tiap umat yang layak untuk diikuti. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak menyatukan syariat mereka, niscaya Dia telah menyatukannya. Akan tetapi Allah berkehendak memberikan syariat tertentu kepada tiap-tiap umat. Hal itu karena hendak menguji mereka agar terlihat siapa yang taat dan siapa yang tidak. Maka bergegaslah kalian melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Lalu hanya kepada Allah kalian akan kembali di hari kiamat kelak. Dia akan memberitahukan kepada kalian perihal apa yang dahulu kalian perselisihkan, dan Dia akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah kalian perbuat. Nah, tafsir ini adalah tafsir dari bukan Ibnu Katsir ya, tapi tafsir Al-Mukhtasar dari Markas Tafsir Riyadh, Saudi ya, di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid. Nah, teman-teman semua, itulah tafsir daripada ayat Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, kitab-kitab yang dimaksud pada ayat tadi ya adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Nah, tidak sama ya masanya.
antara kemudian Nabi Musa, Nabi Zabur, Nabi Daud, dan Nabi Isa, juga Nabi Muhammad SAW. Nah, semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau kemudian disebut tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan pada masanya, ya. Jadi ada perbedaan syariat antara kemudian Nabi Daud, Nabi Injil dan seterusnya. Memang ada perbedaan. Begitupun dengan hari ini kita yang kemudian menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Nah, kita walaupun kemudian menggunakan Al-Qur'an, tapi kita juga harus mengimani kitab-kitab lainnya. Kita harus mengimani Taurat, kita harus mengimani Musa, ya, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita juga harus mengimani kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Begitupun kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua itu memang adalah kalamullah, ya, kitab yang kemudian Allah turunkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qur'an kita yakini juga kita amalkan, ya. Nah, kalau yang lainnya tidak kita amalkan, ya. Karena kemudian yang kita amalkan adalah Al-Qur'an, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua berkenan dengan itu, ya, kenapa kita tidak mengamalkan kitab-kitab yang lain? Karena memang yang kemudian hari ini dipakai adalah Al-Qur'an. Yang lainnya sudah tidak lagi dipakai untuk kita, ya. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad, maka syariat yang kita gunakan adalah syariat yang ada pada Al-Qur'an. Berkenan dengan ini, pernah suatu waktu ada sahabat Rasulullah SAW bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia membaca kitab lembaran-lembaran kitab Taurat, ya, sahifah kitab Taurat. Dan kemudian Rasulullah melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seketika kemudian Rasulullah berbicara kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, kalau saja saudaraku, ya, Musa alaihi salam itu hidup di zamanku, maka dia akan ikut pada syariat yang dibawa olehku." Nah, ini menunjukkan bahwa hari ini kita menggunakan syariat Islam, ya. Kita tidak lagi kemudian menggunakan syariat terdahulu, tapi yang kita gunakan adalah syariat yang kemudian ada di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi teman-teman semua, ya, kita hari ini bersyukur, ya, alhamdulillah kita hidup di masa di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jadi umat yang kemudian mampu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, ya, agar kemudian kita tetap dalam kebenaran dan kita kemudian dalam keselamatan. Nah, teman-teman semua, ada perbedaan antara kemudian suhuf dan kitab, ya. Nah, kitab dan suhuf merupakan sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Namun ada perbedaannya nih. Apa saja perbedaannya? Satu, wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah itu disebut suhuf. Sedangkan kalau kitab itu sudah berbentuk buku, ya. Kemudian isi suhuf itu simple, ya, tidak terlalu kompleks. Sedangkan kemudian apa yang kemudian ada dalam Alkitab itu lebih lengkap, ya, lebih kompleks. Seperti itu. Maka kalau kita lihat hari ini misalnya Al-Qur'an itu ada 30 juz, ya. Satu juznya itu kalau sekarang pakai mushaf yang sekarang ada yang 10 lembar. Ya, kalau 10 lembar berarti 20 halaman, ya, 20 halaman. Maka itu sangat banyak seperti itu. 20 dikali 30 itu berapa, ya? 160 halaman, ya, sangat banyak seperti itu. Itu satu kitab. Beda dengan suhuf yang hanya lembaran-lembaran saja, ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ada yang kemudian Allah berikan suhuf itu, yakni Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna hadza lafis suhufil ula, sufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab
terdahulu ya, suhuf-suhuf, yaitu suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Nah, baik teman-teman semua, kita ringkas bagaimana kemudian di dalam kitab Taurat misalnya juga ya, kitab yang kemudian diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, itu hanya ada 10 ajaran yang kemudian disebut dengan Ten Commandment. Nah, ini kan suhuf ya. Ajarannya hanya kemudian pertama, hormati dan cintai Allah yang satu saja. Kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Ketiga, kuduskan hari Tuhan, hari ketujuh atau hari Sabtu. Keempat, hormati ibu bapakmu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berbuat cabul, berzinah ya. Ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan berdusta. Kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Kesepuluh, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, ini kemudian yang ada pada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam ya. Nah, lagi-lagi kan kalau kita bandingkan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an ini lebih kompleks, lebih banyak lagi kemudian ajarannya seperti itu. Tidak hanya 10 saja, tapi lebih banyak lagi seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana dengan kitab Zabur? Kata Zabur adalah bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zabara Yazburu Zabar, yang artinya menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain daripada kitab Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Zimro, yang berarti lagu atau musik. Zamir artinya lagu, dan Mizmor artinya atau Mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi, nyanyian pujian. Nah, Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur antara lain adalah Quran surat An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud alaihissalam. Nah, teman-teman semua, kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian dan sanjungan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri dari 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jemaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima adalah nyanyian untuk raja. Nah, teman-teman semua, nyanyian pujian dalam kitab Zabur antara lain yang pertama, isinya adalah besarkanlah olehmu akan Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan. Yang kedua, maka aku akan memuji Tuhan seumur hidupku, dan aku akan nyanyi puji-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. Yang ketiga, janganlah kamu percaya pada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan. Yang keempat, maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya, dan pada hari itu hilanglah segala daya upayanya. Yang kelima, maka berbahagialah orang yang memperoleh Yakub sebagai penolongnya dan yang menaruh harap kepada Tuhan. Yang keenam, yang menjadikan langit, bumi dan laut serta segala isinya, dan yang menaruh setia sampai selamanya. Yang ketujuh, yang membela orang teraniaya
dan memberi makan orang yang lapar, bahwa Tuhan membuka rantai orang yang terpenjara. Nah, teman-teman semua, itulah kitab Zabur alaihissalam. Lebih kurang isinya demikian. Yang ketiga, kita akan kemudian mempelajari bagaimana isi daripada kitab Injil yang kemudian diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mohon maaf tadi Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, sekarang kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kitab Injil itu sudah ada berita, ya, sudah diwahyukan bahwa akan ada nabi terakhir, ya, penutup para nabi. Ya, ini baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk, ya, dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini tertulis dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Sadaqallahul azim. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran surat Al-Hadid ayat 27. Namun teman-teman semua, Injil bernasib seperti Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yakni Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada kitab Injil versi Barnaba. Isi dari kitab Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan Injil yang 4 tadi, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kemudian tidak bisa kemudian dibuktikan sebagaimana Al-Quran ini masih utuh seperti yang kemudian memang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, teman-teman semua, kita kemudian lanjut kepada kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turunnya Al-Quran lebih kurang adalah 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi 2 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau orang sering menggenapkannya menjadi 23 tahun. Adapun isinya terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Nah, kemudian 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Wahyu pertama dalam Al-Quran adalah Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan 5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro, ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul
yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau bagi Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan ibadah haji wado, yakni haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, jadi yang terakhir adalah wahyu terakhir itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3, teman-teman semua. Nah, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci yang terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Jadi nggak akan ada lagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini penutup sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu sebagai seorang muslim kita perlu kita perlu sekali menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Nah, dan tidak perlu meragukan sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Jadi teman-teman semua, kita nggak mesti ragu terkait dengan keoriginalan Al-Quran. 100% Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tetap bisa digunakan sampai hari akhir, teman-teman semua. Nah, sekarang teman-teman semua, kita akan kemudian melanjutkan dengan penugasan agar teman-teman semua bisa kemudian lebih menghayati daripada pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Nah, coba teman-teman semua, satu, buat surat, urutkan surat di dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, diurutkan dan ditulis berapa jumlah ayat pada surat tersebut. Misalnya surat Al-Fatihah 7, nah Al-Baqarah berapa, tulis semuanya sampai kemudian beres ke surat ke 114, yakni surat An-Nas. Jadi surat An-Nas berapa ayat. Nah, setelah itu kalian tambahkan semua jumlah ayat yang ada pada surat-surat itu, kalian jumlahkan berapa jumlahnya. Nah, itu tugasnya, Kali ini tugasnya adalah membuat catatan, mengurutkan nama surat dengan ayatnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian dijumlahkan berapa jumlah ayatnya. Nah, itu teman-teman semua tugasnya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan segera agar kemudian nilainya juga bisa keluar segera. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.